Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Citra Mulyasari selaku pengampu mata kuliah budgeting. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan materi dari anggaran penjualan yang akan dimoderatori oleh saya sendiri, Jalu Kurnia Akbar Fauri, dan pemateri kita yaitu Firman Bintang Rahmadan dan Firza Hafidz Raditya. Materi pertama akan dijelaskan dari Firza Hafidz Raditya mengenai pengertian dari anggaran penjualan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian anggaran penjualan. Apa sih pengertian anggaran penjualan itu? Anggaran penjualan merupakan penentuan proyeksi penjualan dan penghasilan yang realistis serta menjadi pendukung utama dalam menyusun rencana anggaran komprehensif perusahaan. Sebab jika anggaran penjualan bersifat tidak realistis seperti overconfidence atau terlalu percaya diri, maka sebagian besar bagian dari rencana laba keseluruhan juga akan ikut tidak realistis. Fungsi dari anggaran penjualan, di sini fungsi ada 3, yaitu yang pertama dasar perencanaan. Menjadi dasar perencanaan saat kegiatan perusahaan pada umumnya sebelum menyusun komponen anggaran lainnya. Yang kedua, alat koordinasi, membantu memantau tugas antar divisi, misalnya divisi produksi, agar tidak kehabisan stok persediaan barang jadi. Dan yang terakhir, alat pengorganisasian, menetapkan target penjualan untuk mengorganisasikan pihak-pihak terkait, contohnya penjualan, pengawasan, manajer, sesuai daerah pemasaran. Tujuan utama disusunnya anggaran penjualan yaitu yang pertama mengurangi tingkat ketidakpastian di masa depan. Yang kedua memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Yang ketiga memberikan informasi dalam profit planning control. Dan yang terakhir mempermudah pengendalian penjualan. Faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan dari faktor intern. Faktor intern adalah faktor yang dapat diatur, controllable, dan bersumber dari dalam perusahaan. Contoh, yang pertama ada data penjualan dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua ada kebijakan perusahaan terkait harga jual, syarat pembayaran, dan pemilihan saluran distribusi. Yang ketiga ada kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat ada tenaga kerja yang dimiliki baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Yang kelima ada modal kerja dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan dari faktor eksternal. Faktor ekstern adalah faktor dari luar perusahaan yang tidak dapat diatur. Contoh, yang pertama ada keadaan persaingan di pasar. Yang kedua ada tingkat pertumbuhan, penyebaran penduduk, dan penghasilan masyarakat. Yang ketiga ada agama, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. Yang keempat ada berbagai kebijakan pemerintah seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Yang kelima ada keadaan perekonomian nasional atau internasional, serta kemajuan teknologi. Untuk selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan anggaran penjualan. Langkah yang pertama yaitu mengumpulkan dan menganalisis data penjualan masa lalu untuk melihat pola yang terjadi. Untuk yang langkah kedua, melakukan peramalan penjualan menggunakan metode seperti tren, regresi, atau pendapat tenaga penjual dan manajer pemasaran. Untuk langkah ketiga, menetapkan target penjualan berdasarkan hasil ramalan dan kondisi pasar aktual. Untuk langkah keempat, mengelompokkan penjualan berdasarkan produk, wilayah, atau segmen pelanggan. Untuk langkah kelima, yaitu menyusun anggaran kuantitatif dalam bentuk satuan unit dan nilai rupiah. Untuk yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi serta revisi anggaran jika terdapat perubahan kondisi pasar. Selanjutnya adalah contoh sederhana penyusunan anggaran penjualan dalam bentuk tabel. Anggaran penjualan biasanya disusun berdasarkan jenis produk, periode penjualan, jumlah unit yang diperkirakan terjual,
harga jual per unit, dan total nilai penjualan. Seperti gambar yang tertera pada PPT, bentuk tabel seperti ini merupakan format yang paling sering digunakan dalam penganggaran karena dapat menjadi dasar penyusunan anggaran produksi, anggaran kas, dan anggaran laba rugi. Studi kasus yang kita ambil adalah dari PT Unilever Indonesia Terbuka, di mana merupakan salah satu perusahaan consumer goods terbesar di Indonesia yang memproduksi berbagai produk kebutuhan rumah tangga. Pada akhir tahun 2023 hingga awal 2024, PT Unilever Indonesia Terbuka menghadapi tantangan signifikan berupa kampanye boikot konsumen di Indonesia yang terkait dengan sentimen terhadap konflik Palestina-Israel. Imbasnya, penjualan beberapa kategori produk Unilever turun tajam, terutama di kuartal 4 2023. Tercatat penurunan penjualan sekitar 15% di pasar domestik akibat boikot konsumen. Menanggapi tekanan tersebut, perusahaan berupaya melakukan strategi pemasaran yang lebih adaptif dan komunikatif. Merek untuk meredakan dampak boikot, namun selain boikot, persaingan dengan merek lokal yang lebih murah juga memperkuat tekanan pada pangsa pasar Unilever di Indonesia. Dampak boikot pada pasar dan implikasi pada kinerja finansial 2023-2024. Yang pertama, perubahan perilaku konsumen dengan sebagian beralih ke merek lokal yang lebih terjangkau, sehingga Unilever mengalami kehilangan pangsa pasar. Selanjutnya, penurunan pertumbuhan volume penjualan terutama di pasar domestik sebesar lebih dari 28%. Akibatnya, tekanan penjualan domestik Unilever mengalami penurunan sehingga volume dan harga penjualan di Indonesia melemah. Selanjutnya, strategi perusahaan kemudian difokuskan pada penyesuaian harga, perbaikan distribusi, dan penekanan pada segmen yang masih kuat untuk menghadapi tekanan eksternal yang terjadi selama periode 2023-2024. Pada data historis penjualan 2024-2025, laporan keuangan Unilever menunjukkan tren naik sebagai berikut. Di 2024, penjualan bersih sebesar 30,62 triliun dan di 2025 penjualan bersih tumbuh menjadi 31,94 triliun berdasarkan laporan keuangannya. Meskipun tekanan boikot berdampak, penjualan tahun 2025 tetap menunjukkan pemulihan moderat dibanding tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwasannya adanya perbaikan kondisi pasar meskipun masih ada tantangan. Menuju tahun 2026, Unilever melakukan penyusunan anggaran penjualan tahunan. Dengan menyusun anggaran penjualan untuk tahun 2026, manajemen mempertimbangkan perbaikan tren penjualan sejak 2024 sampai 2025. Tantangan eksternal seperti tekanan boikot, konsumen yang sempat menekan volume penjualan, faktor kompetisi pasar terutama di merek lokal dan dinamika daya beli konsumen. Proyeksi penjualannya berdasarkan pendekatan tren historis dan target pertumbuhan moderat. Anggaran penjualan disusun melalui rumus anggaran penjualan 2026, yaitu penjualan 2026 sama dengan penjualan 2025 dikali 1 plus target pertumbuhan. Misalnya, target pertumbuhan sebesar 6% mengakomodasi kondisi pemulihan setelah tekanan boikot, yaitu 31,94 triliun dikali 1 plus 6%, yaitu 1,06 sama dengan 33,856 triliun. Hasil anggaran penjualannya menunjukkan bahwasanya pada tahun 2024 penjualan 30,62 triliun dengan pertumbuhan YoY belum diketahui. Di tahun 2025 penjualan 31,94 dengan pertumbuhan YoY plus 4,3%. Dan di tahun 2026 yang anggarannya berdasarkan asumsi pertumbuhan di atas tadi, yaitu penjualannya mencapai 33,86 triliun rupiah dan dengan pertumbuhan YoY 6 plus 6%.
Interpretasinya, anggaran penjualan 2026 ini mempertimbangkan pemulihan penjualan setelah efek boikot dan tren pertumbuhan moderat. Dengan pertumbuhan 6%, target untuk 2026 diharapkan realistis, memberikan ruang untuk perencanaan produksi dan pemasaran yang efektif. Analisis ini juga memperhatikan bahwa strategi pemasaran Unilever yang diperbaiki dan penekanan pada portofolio produk yang lebih efisien akan membantu memperkuat pangsa pasar. Implikasi dalam anggaran penjualan atau dalam perencanaan lainnya adalah yang pertama anggaran produksi, menentukan volume produksi, yang kedua anggaran distribusi dan logistik, menentukan perencanaan biaya distribusi berdasarkan volume penjualan, yang ketiga anggaran pemasaran, menentukan alokasi promosi untuk mendukung pencapaian target, dan yang terakhir proyeksi cash flow, memberikan gambaran arus kas masuk yang diharapkan. Jadi kesimpulannya adalah erosi kinerja penjualan terjadi akibat tekanan eksternal seperti boikot konsumen di Indonesia yang berdampak pada penurunan penjualan dalam profitabilitas pada tahun 2023 sampai 2024. Penyusunan anggaran penjualan untuk tahun 2026 menggunakan data historis serta asumsi pertumbuhan moderat sebanyak 6%, menghasilkan target penjualan sekitar 33,86 triliun rupiah. Dan perencanaan anggaran ini mencerminkan strategi perusahaan dalam menanggapi tatanan eksternal sekaligus pemanfaatan momentum pemulihan pasar. Cukup sekian pemaparan materi tentang anggaran penjualan dari mata kuliah budgeting dari kelompok kami dan juga pemaparan tentang studi kasus dari PT Unilever Indonesia Terbuka yang telah mengalami naik turunnya perekonomian di Indonesia pada tahun 2023 sampai 2024 akibat adanya boikot produk dari Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.